وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله amma ba'du. Kita masih membicarakan tentang fitnah Dajjal, dan telah kita sebutkan bab yang pertama bahwa Dajjal walaupun dia membawa fitnah, membawa sesuatu yang luar biasa, tetapi karakter Dajjal itu tidak layak sebagai Tuhan, karena Dajjal itu makan, minum, berjalan di pasar, dan Dajjal itu ada cacat di matanya. Demikian juga nanti Dajjal pun akan dibunuh sama Nabi Isa. Dan sifat-sifat seperti ini itu adalah sifat aib, sifat cacat pada ketuhanan, sehingga tidak mungkin menjadi Tuhan. Walaupun Dajjal itu bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan, dan nanti dari semua macam fitnah yang ada Dajjal itu bisa, tetapi Dajjal memiliki cacat, sehingga cacat itu tidak layak diposisikan sebagai Tuhan. Kemudian bab yang kedua kita akan membahas tentang meratanya fitnah Dajjal, yaitu fitnah Dajjal itu nanti akan merata, mencakup ke semua tempat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Demikian juga kita berjuang untuk lari sejauh-jauhnya dari Dajjal. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu merata, mencakup semua tempat, kecuali 4 tempat yang nanti akan kita sebutkan. Ada 4 tempat yang mana Dajjal itu tidak akan masuk ke dalamnya. Hadis yang pertama, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, la yadkhulul madinata ra'bul masihid dajjal, tidak akan masuk ke Madinah fitnahnya al-masihid dajjal, yaitu fitnah masihid dajjal ini tidak akan masuk ke Madinah. Yauma idzin laha yauma idzin sab'atu abwab, dan di Madinah waktu itu, yaitu waktu Dajjal itu keluar, Madinah itu ada 7 pintu. Ada 7 pintu masuk Madinah. Ala kulli babin malakan, dan setiap pintu ada 2 malaikat. Setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaga. Berarti Madinah itu nanti terjaga. Madinah itu akan terjaga. Dan yang dinamakan dengan Madinah ini itu kotanya, bukan hanya masjidnya. Masjidnya otomatis terjaga, Masjid Nabawi terjaga. Tetapi kota Madinah itu pun dijaga oleh para malaikat. Bahkan nanti ketika Dajjal itu keluar, nanti orang-orang kafir dan munafik yang di Madinah pun akan dikeluarkan, akan diusir dari Madinah, sehingga Madinah itu benar-benar bersih. Dan nanti ketika Dajjal itu keluar, pintu masuk ke dalam Madinah itu ada 7 pintu, sehingga Dajjal pun akan mencari tempat kosongnya dari 7 pintu ini. Tapi rupanya setiap pintu itu ada 2 malaikat. Setiap pintu ada 2 malaikat yang menjaga. Berarti malaikat yang menjaga Madinah jumlahnya berapa? Jumlahnya 14. Ada 14 malaikat yang bertugas menjaga Madinah dari Dajjal. Hadis yang kedua, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada tempat, tidak ada negeri kecuali pasti akan diinjak oleh Dajjal. Itu mengapa nanti Dajjal itu dinamakan dengan Al-Masih. Penamaan Al-Masih itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih itu karena yamsahul ard, masaha, yamsahu, mengusap. Masih itu isim fa'il, yaitu masih itu artinya itu masih, yaitu Dajjal itu masihul ard, dia itu akan mengusap tanah. Dajjal itu akan mengusap tanah dengan kakinya, yaitu dia akan mendatangi tanah ini, akan didatangi sama Dajjal. Jadi dinamakan dengan Al-Masih itu masih ala wasni fa'il. Ini kalau bahasa Arab itu kan fa'il itu kan bisa artinya fa'il, bisa artinya maf'ul. Fa'il itu masih itu bisa artinya masih dan bisa artinya mamsuh. Mamsuh, jadi itu bisa artinya seperti qatil. Qatil itu artinya maktul. Ya, qatil itu artinya maktul. Khabir, wallahu bima ta'maluna khabir. Alim itu artinya alim. Isim fa'il, artinya isim fa'il. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Nah, Dajjal itu kenapa dinamakan dengan Al-Masih? Sebagian mengatakan masih artinya masih, yaitu yamsahul ard, karena Dajjal itu mengusap tanah dengan kakinya, yaitu Dajjal itu akan mendatangi tanah, semuanya akan didatangi sama Dajjal. Ada juga yang mengatakan masih itu artinya mamsuh, karena Dajjal itu mamsuhul ain, Dajjal itu terusap matanya. Jadi masih, Al-Masih Dajjal, Al-Masih itu artinya bisa fa'il atau bisa artinya itu maf'ul. Rasulullah SAW mengatakan laisa min baladin, tidak ada tempat. Baladin itu nakirah fi siyakin nafi, karena ada laisa itu yufidul umum, tetapi nanti keumuman baladin ini itu nanti dikhususkan karena ada pengecualiannya. Tidak ada sebuah tempat kecuali akan diinjak oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinata, kecuali Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu safina. Tidak ada lubang tempat atau jalan yang bisa masuk ke Mekah dan Madinah kecuali di dalamnya itu ada malaikat. Yang malaikat itu safin, berbaris. Malaikat itu berbaris. Dan malaikat berbaris itu nanti mereka berbaris dengan membawa pedang yang terhunus. Yaitu mereka itu membawa saifun sulta, membawa pedang yang terhunus malaikat ini. Illa alaihi malaikatun safin, kecuali pasti di dalamnya itu ada malaikat yang berbaris. Yahrusunaha, malaikat itu menjaga Mekah dan Madinah, menjaga Mekah dan Madinah. Thumma tarjuful Madinata bi ahliha thalatha rujufatin. Setelah itu nanti Madinah itu akan goncang 3 kali goncangan. Yaitu goncangnya itu kenapa? Sebagian ulama mengatakan goncangnya itu karena tabrakan antara Dajjal dan malaikat. Karena kecepatan Dajjal yang luar biasa. Dajjal itu kecepatannya luar biasa. Akhirnya ketika Dajjal itu ingin masuk ke Madinah dengan kecepatan yang luar biasa, maka ditahan dengan pedangnya malaikat. Akhirnya ketika ditahan dengan pedangnya malaikat, akhirnya Madinah itu goncang. Madinah itu goncang, dan goncangnya sampai 3 kali.
tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafatin. Madinah itu akan menggoncang penduduknya. Nanti penduduknya itu akan digoncang sampai 3 kali. Untuk apa tujuannya sampai digoncangkan seperti itu? Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin. Yaitu dengan goncangan itu Allah itu akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Jadi kayak difilter. Jadi kayak difilter Madinah itu. Itu Madinah waktu itu campur, orang-orang munafik ada di Madinah, orang-orang kafir ada juga di Madinah. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya datang Dajjal. Kemudian ketika mau masuk ditahan sama para malaikat sampai goncang, sampai akhirnya ketika goncang maka orang-orang kafir dan munafik itu dikeluarkan, diusir. Syekh bin Baz itu ketika menjelaskan ayat hadis ini, beliau ditanya oleh Syekh, apakah di Madinah itu ada orang kafir? Di Madinah itu ada orang kafir. Maka beliau mengatakan, iya ada. Ada ketika Dajjal itu mau keluar. Ketika Dajjal itu mau keluar itu ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan Madinah itu nanti akan menggoncang penduduknya sehingga orang-orang kafir dan munafik itu semuanya diusir. Maka yang tinggal di Madinah itu hanya manusia terbaik, orang-orang yang terbaik saja yang tinggal di Madinah itu, karena akan diusir semuanya. Orang-orang yang munafik dan kafir akan diusir. Hadis ini menjelaskan bahwa malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah itu mereka itu berbaris, yaitu mereka itu bikin barisan untuk menjaganya, itu mereka punya barisan. Dan nanti setiap jalan masuk ke Mekah dan Madinah itu Dajjal tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dijaga sama para malaikat. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Hadis dari Junadah bin Abi Umayyah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anid dajjal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yablughu sultanuhu kullaman halin. Dajjal itu akan menguasai kekuasaannya itu setiap manhal, yaitu tempat yang datar. Tempat yang datar, setiap tempat yang dilalui air. Yaitu maksudnya di sini bahwa Dajjal itu nanti akan mendatangi bumi seperti air mengalir. Namanya air mengalir itu kan semuanya kena itu. Selama tempat itu di bawah pasti akan kena. Yaitu berarti semua tempat itu nanti akan didatangi sama Dajjal. Tempat itu semuanya akan didatangi sama Dajjal. Kekuasaan Dajjal sampai ke penjuru setiap tempat yang dilalui air. Setelah itu beliau mengatakan la ya'ti arba'ata masajid. Tapi Dajjal itu tidak akan mendatangi 4 masjid. Tidak akan mendatangi 4 masjid. Berarti selain itu akan didatangi. Hatta masjid yang besar pun akan didatangi. Masjid yang selamat dari Dajjal itu cuma 4. Ada 4 masjid yang selamat dari Dajjal. Apa itu 4 itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan fadzakara al-masjidil haram. Yang pertama, Masjidil Haram. Dajjal tidak akan masuk ke dalamnya. Wal Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, yang kedua Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa yang menjaga bukan malaikat. Yang menjaga bukan malaikat. Kenapa? Karena yang disebutkan malaikat itu menjaga itu hanya Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Sedangkan Masjidil Aqsa itu siapa yang menjaga? Yang menjaga itu Imam Mahdi. Yang menjaga Imam Mahdi. Wat-Tur dan Masjid Tur. Dan Masjid Tur itu di Palestina. Itu juga dijaga sampai Imam Mahdi, pasukannya Imam Mahdi. Wal Madinah. Kemudian yang keempat Madinah. Yang keempat Madinah. Berarti ada 4 tempat Dajjal itu nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Karena dijaga. Karena dijaga. Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Tur, kemudian Masjid Madinah. Bedanya itu kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah itu yang menjaga itu para malaikat. Yang menjaga itu para malaikat. Dan kekuasaan kaum muslimin bukan di situ. Sehingga nanti pusatnya Islam itu,
pusat kekuasaan kaum muslimin itu bukan di Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena telah kita sebutkan kaum muslimin itu sebelum keluarnya Dajjal itu nanti puncak atau pusat kekuasaan kaum muslimin, kekuatan Islam itu di Syam. Pusatnya itu di Syam, sehingga perang, demikian juga kejadian-kejadian besar itu di Syam. Maka Madinah itu kosong, sepi. Madinah itu sepi. Maka ketika Madinah sepi, Dajjal pun ingin masuk. Kalau manusia tidak ada yang bisa menjaga, maka Allah menjaga dengan diturunkan malaikat untuk menjaga Mekah dan Madinah. Sedangkan Syam, yaitu nanti ada masjid yang besar itu Masjid Aqsa dan Masjid Tur, itu yang menjaga pasukannya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdinya di sana, pusat kejayaan Islam itu, kekuatan Islam itu di sana. Nah, jadi berarti menunjukkan di sini ada 4 tempat yang dijaga, 2 tempat dijaga malaikat, 2 tempat dijaga oleh pasukan Imam Mahdi, sehingga Dajjal gak bisa masuk ke dalamnya. Sampai akhir pun Dajjal itu sampai sudah dekat ke base campnya Imam Mahdi, sudah sangat dekat sekali itu, yaitu sudah sampai sudah persiapan, sudah mempersiapkan karena Dajjal sampai akhirnya nanti ketika sudah dikomati, setelah itu Imam Mahdi Nabi Isa turun, itu pun Dajjal sudah mendekat. Ya, jadi ada 4 tempat di mana Dajjal itu tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syalbani dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyana anhu." Siapa yang mendengar Dajjal keluar, lari sejauh-jauhnya. Nah, berarti ini ada isyarat yang kelima. Ya, yang kelima tadi, kalau tadi kan 4 tempat, jelas 4 tempat itu. Rasulullah SAW menjelaskan 4 tempat yang akan selamat dari Dajjal. Itu sudah jelas tempat itu. Kenapa dijaga? Dijaga Mahdi. Kalau yang di sini, yang ke hadis yang ini, Rasulullah SAW itu memberikan isyarat bagi orang yang tidak tinggal di 4 tempat itu. Kalau orang yang tinggal di 4 tempat itu aman. Orang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di Masjidil Aqsa, tinggal di itu. Karena Dajjal fitnahnya tidak akan masuk. Tapi bagi orang yang tinggal di, maka Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk. Petunjuknya apa? 5 tempat yang kelima yang itu akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Apa itu kata Rasulullah? Man sami'a bid-dajjal falyan anhu. Siapa yang Dajjal itu keluar, lari sejauh-jauhnya. Jadi berarti apa ini? Tempat yang kelima ini, yang kelima itu cari tempat paling jauh dari perkumpulan orang. Cari tempat paling jauh dari perkumpulan orang. Itu di pucuk di hutan. Demikian juga, maka itu Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, nanti di akhir zaman itu yang paling mahal dimiliki sama seorang yang dikembala di pucuk-pucuk gunung. Yafirruna bidinihi minal fitan, karena ingin menyelamatkan agama dari fitnah. Dan itu sudah hampir terwujud. Nanti ketika zaman Dajjal, maka yang selamat itu adalah orang-orang yang lari ke tempat-tempat pedalaman, tempat-tempat jauh. Dan itu menunjukkan apa? Kata para ulama menunjukkan bahwa Dajjal itu nanti akan mendatangi tempat-tempat yang ramai. Sedangkan tempat-tempat yang sepi, di situ cuma ada 3 orang, itu aman mereka itu. Kenapa? Dajjal nggak akan datang ke tempat itu. Kenapa? Karena Dajjal itu pengennya itu memfitnah. Dajjal itu kan pengennya itu memfitnah. Kalau memfitnah itu, maka mendatangi tempat-tempat yang ramai, pusat, di mana orang-orang itu berkumpul di situ. Sedangkan orang-orang yang nggak ada, tempat yang nggak ada orangnya, maka Dajjal nggak akan mendatangi. Kenapa? Fitnahnya nggak ada, percuma gitu membuat fitnah di situ. Itu kurang bermanfaat bagi Dajjal. Kenapa? Karena orangnya nggak ada. Maka petunjuk yang kelima, tempat yang kelima yang bisa menyelamatkan itu, kalau Dajjal itu keluar, lari sejauh-jauhnya. Sedangkan orang-orang yang masih tinggal di tempat keramaian,
Kemarin kita telah sebutkan, itu pun nanti akan kita sebut juga nanti hadisnya. Kalau dia itu di tempat yang ramai, maka dahsyat fitnahnya itu. Maka yang selamat apa? Orang yang tinggal di dalam rumah, jangan keluar. Jangan keluar sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya istri, anaknya pun dirantai supaya tidak keluar. Itu nanti tempat yang ke-6. Tempat yang bisa menyelamatkan yang ke-6 dari dajjal itu rumah. Jangan sampai keluar dari rumah. Tapi kalau kita itu memang bisa melarikan diri ke tempat yang sepi, maka itu lebih baik. Kenapa? Karena itu lebih selamat. Maka Rasulullah mengatakan, man sami'a bid-dajjal falyat'a anhu. Siapa yang mendengar dajjal itu sudah keluar, lari sejauh-jauhnya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, demi Allah, ada orang yang nanti akan mendatangi dajjal. Yaitu orang dajjal keluar, malah dia itu keluar dari rumahnya itu. Dia itu memang niatnya mau datangi dajjal, wa huwa yahsibu annahu mu'min. Kenapa? Karena dia itu menganggap dirinya sudah kuat imannya itu. Saya sudah kuat iman saya itu. Saya akan datangi dajjal, akan saya bantah dia itu. Akan saya bantah dajjal itu. Fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Akhirnya ketika sampai ke dajjal, dajjal cuma menunjukkan satu subhat saja. Akhirnya orang itu beriman sama dajjal. Padahal apa? Padahal dia itu mengira dia sudah kuat imannya itu. Cuma satu subhat, dajjal itu menunjukkan satu subhat, orang itu goyang imannya itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan fitnahnya dajjal itu dahsyat. Orang yang merasa dirinya sudah kuat imannya saja goyang itu. Apalagi orang yang imannya itu lemah. Maka itu tidak ada selamatan kecuali apa? Lari semuanya. Dajjal ada lari, menjauh. Jangan sampai mendekat dari dajjal. Maka sampai orang-orang zaman itu pun nanti akan melarikan diri. Orang-orang beriman pada lari semua ke gunung-gunung itu. Lalu itu hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis dari Ummu Syuraik radhiyallahu anhu, annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yafirrannan nasu minad dajjal fil jibal. Nanti orang-orang itu akan lari dari dajjal ke gunung-gunung. Kenapa? Berarti menunjukkan apa? Tempat-tempat yang sepi, gunung, hutan, itu bisa menyelamatkan dari dajjal. Maka orang-orang mukmin itu nanti, kata Rasulullah mengatakan, orang-orang yang beriman itu nanti mereka akan melarikan diri dari dajjal. Sampai mereka lari ke puncak gunung, sampai mereka lari ke hutan-hutan. Setelah itu qalat Ummu Syuraik, maka Ummu Syuraik bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa'inal Arab yauma idzin. Kalau seandainya orang itu sampai, orang-orang yang beriman itu sampai lari ke puncak-puncak gunung, terus orang Arab itu kemana waktu itu? Orang Arab itu kemana? Kok mereka itu nggak ada yang bisa melawan dajjal itu? Kemana orang Arabnya itu? Fa'inal Arabu yauma idzin. Orang-orang Arab pada waktu itu kemana itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hum qalilun. Orang Arab itu sedikit sekali waktu itu. Orang Arab itu waktu itu sangat sedikit jumlahnya, sehingga tidak mungkin mereka itu bisa menahan dajjal, nggak akan bisa. Orang Arab itu sangat sedikit. Bahkan nanti Masjid Nabawi itu sampai kosong, sampai tidak ada yang merawat. Sampai ada beberapa riwayat sampai saking nggak ada orang yang merawat Masjid Nabawi, sampai anjing itu masuk dalam masjid. Sampai anjing itu masuk dalam masjid dan kotor masjidnya itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada yang merawat lagi itu. Karena tidak ada yang merawat. Kenapa? Karena waktu itu nanti ketika kejayaan Islam itu pusatnya itu di Syam, akhirnya orang-orang itu berbondong-bondong ke Syam, meninggalkan Mekah dan Madinah. Maka orang-orang yang sabar tinggal di Madinah itu manusia-manusia terbaik. Orang-orang yang sabar tinggal di Madinah. Nah, berarti di sini Rasulullah SAW menunjukkan cara menyelamatkan kita dari fitnah dajjal itu lari ke tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat pedalaman. Kalau tidak bisa lari, maka Rasulullah SAW itu memberikan petunjuk, berarti yang ke-6 tempat yang bisa menyelamatkan dari dajjal yang ke-6, yaitu tinggal di rumah, jangan keluar dari rumah, tinggal di rumah. Sebagaimana sebuah hadis telah kita sebutkan, Rasulullah SAW beliau bersabda, yang zilu dajjalu fi hadhihi sabakhati bimarri qanata.
Dajjal itu nanti akan turun ke tanah becek ini, yaitu tanah yang berair ini. Bimar di Qonah, di aliran Qonah, itu aliran air hujan. Dan telah kita sebutkan itu di luar Madinah. Itu dekat sekali dengan Madinah, tapi tidak masuk Madinah. Fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Maka orang yang paling banyak mendatangi Dajjal itu wanita. Orang yang paling banyak mengikuti Dajjal itu wanita. Hatta innar rajula la yarju ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan. Sampai orang-orang itu pulang ke rumah mendatangi istrinya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya, kemudian diikat, dirantai di dalam rumah, makhafata an takhruja ilaihi. Takut, laki-laki itu takut kalau wanita-wanita yang di rumahnya itu keluar dari rumah untuk mendatangi Dajjal. Tsumma yusallitullahul muslimina alaihi. Kemudian setelah itu Allah menguatkan kaum muslimin, disebabkan karena turunnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, maka Allah menguatkan kaum muslimin untuk bisa melawan Dajjal. Fayaktulunahu. Kemudian akhirnya kaum muslimin berhasil membunuh Dajjal. Wa yaqtuluna syi'atahu, dan kaum muslimin bisa membunuh para pengikut Dajjal. Para pengikut Dajjal. Terakhir siapa? Yahudi. Hatta innal yahudiyya la yakhtabi'u tahta syajarati awil hajari. Sampai orang-orang Yahudi itu mereka bersembunyi di bawah pohon, di bawah batu. Fayaqulul hajaru awi syajaratu. Maka batu dan pohon mengatakan kepada orang muslim, lil muslim, kepada orang muslim, hadza yahudiyyun tahti faqtulhu. Wahai orang muslim, ini ada orang Yahudi di bawahku, maka tolong bunuh Yahudi ini. Akhirnya dibunuh sama kaum muslimin. Nah, berarti tempat yang kelima, tempat yang keenam yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal itu rumah. Nah, berarti Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan di sini pembahasan ini, kita perhatikan berarti fitnah Dajjal itu merata ke semua tempat, merata. Jadi fitnahnya itu akan mengena ke semua orang. Tapi dibahas sama para ulama juga, apakah itu juga menyangkut orang-orang yang sudah mati? Yaitu apakah orang-orang mati itu mereka juga terfitnah dengan fitnahnya Dajjal? Lajnah Daimah pernah ditanya juga seperti ini, maka mereka mengatakan tidak. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu bagi orang hidup. Orang mati mereka di alam kubur, tidak mungkin fitnah Dajjal menembus sampai ke alam kubur. Tetapi orang-orang yang hidup, maka mesti mereka akan tercakup fitnah Dajjal. Akan tercakup fitnah Dajjal. Tempat yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah Dajjal itu hanya 6. Tempat yang bisa menyelamatkan Dajjal itu hanya 6. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Tur, kemudian tempat-tempat yang jauh dari keramaian, pucuk gunung, demikian juga hutan, demikian juga padang pasir. Kemudian yang keenam, kalau tidak bisa semua, kita nggak bisa ke Mekah, kita nggak bisa ke Madinah, kita nggak bisa ke Masjid Aqsa, kita nggak bisa ke Masjid Tur, kita nggak bisa keluar karena kita banyak tuntutan, kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, kita nggak bisa melarikan diri. Maka yang terakhir, kalau memang sudah tidak ada tempat lagi, maka tempat yang bisa menyelamatkan kita dari Dajjal itu di dalam rumah. Jangan keluar dari rumah. Nah, dan di dalam rumahnya sampai berapa? Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kalau seandainya Dajjal itu fitnahnya itu sampai matinya, berarti kan 40 hari. Berarti kita itu lockdown di dalam rumah itu 40 hari. Dan 40 harinya Dajjal itu, satu harinya panjangnya setahun. Sehari panjangnya setahun. Hari yang kedua seperti 1 bulan. Hari yang ketiga seperti 1 Jumat, 1 pekan. Hari yang keempat seperti hari-hari biasa. Berarti kita kalau Dajjal keluar itu nanti lockdownnya sampai setahun lebih. Setahun lebih. Terus kita makan apa kalau situ waktu itu? Maka kita makannya tasbih. Kita makannya itu zikir. Kita makannya itu takbir, tahmid. Itulah makanan kita ketika zaman itu. Kenapa? Karena zaman berat. Zaman Dajjal itu adalah zaman yang paling berat. Nah, itu intinya tempat ini itu yang bisa menyelamatkan Dajjal. Selain itu tidak akan bisa menyelamatkan. Selain 6 ini, maka orang itu akan dicakup fitnah Dajjal. Dan kemana saja orang akan berada selama dia itu di dunia, dia nanti akan didatangi dengan Dajjal.
Fitnah Dajjal itu akan mendatangi mereka. Dajjal datang, kemudian setelah itu disusul dengan pasukannya. Pasukannya Dajjal banyak 70.000. 70.000 Yahudi, dan itu nanti akan merata. Begitu mengerikan fitnah Dajjal itu, mengerikan. Maka fitnah Dajjal itu muribah. Fitnah Dajjal itu umum, mencakup, dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Tidak ada cara kita menyelamatkan diri Dajjal kecuali kita lari jauh-jauhnya. Kalau kita ketemu sama Dajjal, pasti kita akan terfitnah. Kalau kita ketemu Dajjal, pasti akan terfitnah dengan fitnahnya Dajjal. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita lanjut lagi, masih pembahasannya masalah fitnah Dajjal. Nanti kita akan menyebutkan beberapa macam fitnahnya Dajjal itu apa. Beberapa fitnahnya Dajjal. Nanti supaya kita faham ngeri dahsyat fitnahnya Dajjal itu. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.